Bahkan sebelum kami datang ke sini, waktu itu saya masih di gubernur, kami melihat bagaimana para ilmuwan kebencanaan dan para geolog, ahli landslide atau tanah longsor itu mengkaji betul apa yang terjadi. Ternyata tahun 80-an sudah diramal oleh seorang dosen ITB bahwa akan terjadi situasi seperti ini. Tapi ternyata 20 tahun kemudian akan terjadi. Jadi ramalan-ramalan itu ada. Dan saat Pak Nurdin menyampaikan, terima kasih. Masyarakat mulai sadar akan kondisi lingkungan kita, maka kalau itu bergabung dengan pemerintah, maka ini akan bisa kita atur. Agar di daerah rawan, janganlah dijadikan tempat tinggal. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, cerita itu kemudian menginspirasi banyak orang, banyak kepala daerah yang lain. Sehingga saya pernah usulkan waktu itu pada Presiden, pada Menteri Dalam Negeri, agar setiap terjadi bencana, daerah-daerah dengan fiskal yang tinggi, setengahnya begini, wajib untuk menolong. Sama Bapak Ibu, kalau kita terjadi bencana, kalau ada orang yang nolong, kita merasa tidak sendirian. Ini sesuatu yang penting. Nah, sehingga kita semua akan menjadi orang-orang yang peduli dengan peri kemanusiaan yang tinggi. Ya, nanti bisa ditukar juga kok. Seperti rezeki, yang datangnya tidak pernah pasti, hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita adalah bekerja dengan berdoa. Nah, di kesempatan yang baik ini, kami bertanya kepada banyak masyarakat, apa kemudian yang menjadi persoalan. Ternyata hari ini ada 3 yang secara nasional menjadi problem penting. Pak Yunan tadi ceritakan bagaimana kondisi kami berdua. Saya dan Pak Mahfud kenal sudah sangat lama. Kami 2 kuliah di Jogja. Dan kami berproses cukup panjang. Ketika Pak Mahfud tahun 2019 inginlah ada cerita akan mendampingi Pak Jokowi, sudah menjahit baju butik, Allah menentukan lain, tidak jadi. Beberapa hari sebelum itu beliau datang ke rumah saya, rumah dinas di Semarang, dan kami berdua makan dan ngobrol di meja makan saya. Saya agak jarang mengundang tamu makan di meja makan di rumah dinas saya agak jarang. Beliau salah satu yang saya undang untuk masuk, untuk diskusi, dan beliau sampaikan, Mas Ganjar tolong dukung saya, insya Allah saya mau jadi cawapres, pasti saya dukung. Kemudian kita membuat diskusi-diskusi di UGM, waktu itu hadir beliau, kita promosikan, tapi tidak jadi. Ternyata Allah berkehendak berbeda. Baju itu disimpan dan ternyata kira-kira mungkin begini, Mahfud, baju ini kelak akan kamu pakai 5 tahun lagi, kira-kira begitu. Dan itulah proses-proses yang secara spiritual manusia tidak pernah paham. Semangat kami yang sama ketika kami diskusi sebelum kami diresmikan sebagai sebuah pasangan, kita berbicara pada 3 hal yang ternyata sama. Satu, hari ini banyak masyarakat daya belinya turun karena pendapatannya kecil. Yang kedua, masyarakat hari ini lagi bercerita, mencari cara kenapa mendapatkan pekerjaan itu sulit. Dan yang ketiga, ini yang sering kami diskusikan adalah bagaimana pemerintahan ini melayani dengan baik dan tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Biasanya dalam seperti ini kalau kita ketemu Pak Ganjar pupuk langka, oke. Pak Ganjar obat-obatan pertanian mahal, oke, kita cari. Pak Ganjar hasil panen kami harganya murah, kita cari. Tapi kemarin waktu kami di Kendari, Bapak Ibu ada yang bertanya, saya Pak. Pada saat beliau bertanya, Pak, sikap KKN, sesuatu yang ternyata memang dirasakan oleh masyarakat. Ini komitmen kami dengan Pak Mahfud, dan kami boleh bercerita Bapak Ibu.
Ketika 10 tahun saya menjadi gubernur, tagline kami itu, ada orang Jawa di sini? Angkat tangan. Ya. Tugas jenengan nanti menjelaskan artinya, ya. Tagline saya itu, mboten korupsi, mboten ngapusi. Apa artinya? Tidak korupsi dan tidak menipu. 2 kali kami maju sebagai calon gubernur, masyarakat memberikan amanah 2 kali juga, tagline itu tidak kami rubah. Apa dalam bentuk tindakannya Bapak Ibu? Satu yang mesti kita lakukan adalah memberikan komitmen itu kepada masyarakat. Maka pidato saya telah saya terpilih, saya kumpulkan ASN saya, Bapak Ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi. Mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok-sogokan. Itu kita. Tapi Bapak Ibu, itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ternyata saya tidak dipercaya. Dan saya berusaha untuk tetap dikasih sesuatu. Maka korban pertama, kalau saya boleh katakan korban, adalah pegawai saya datang dan kemudian dia memberikan sesuatu. Hanya saya sampaikan, Bung, Anda bawa pulang ini, Anda kasihkan pada istri Anda kasihkan pada anak buah Anda, dan mudah-mudahan ini halal. Tapi seandainya tidak, kembalikan pada siapa yang memberi. Itu 2. Dan yang ketiga saya sampaikan, kalau terpaksa Anda harus memberikan ke saya dan Anda meminta saya menerima, ini akan saya terima. Tapi besok pagi saya serahkan ke KPK. Sebagai laporan gratifikasi, langsung keringatnya sejagung-jagung keluar. Pilihan Anda adalah, cukup Anda minta maaf untuk tidak melakukan, atau saya pecat besok pagi. Dan beliau nangis-nangis, akhirnya saya kembalikan. Itu pelajaran pertama. Yang menarik Bapak Ibu, ada juga kalau kemudian yang melakukan itu lagi, tapi tidak memberi saya, dia korupsi. Seolah-olah Allah ini paling gubernur 3 bulan nanti. Habis 3 bulan juga minta-minta. Alhamdulillah 10 tahun kita pegang erat-erat itu. 10 tahun kita kuatkan komitmen itu. Terpaksa kami harus mencopot pejabat utama kami karena melakukan korupsi. Sama kemudian ketika kita melihat perkembangan Indonesia dan proses-proses penegakan hukum, khususnya dengan KKN. Pak Mahfud bisa apa? Ngomong cuma Menko kok. Saya ceritakan, itulah hebatnya Pak Mahfud. Menko itu tugasnya mengkoordinasi, tidak mengeksekusi. Tapi Bapak Ibu boleh lihat penjelasan beliau di dalam setiap kita bertemu. Beliau teriak keras lagi. Saya sebagai Menko tidak bisa mengeksekusi, tapi saya sampaikan kepada publik agar kemudian orang yang harus melakukan itu kita tekan untuk melakukan, dan terbongkarlah kasus korupsi banyak-banyak karena keberanian Pak Mahfud. Para pengusaha menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar, kalau kepastian hukum ini bisa berjalan dengan baik, kami lega. Kalau kami berusaha tidak ada pungli, kalau kami berusaha dilayani cepat, dan kalau itu terjadi, maka ekonomi tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, menyerap banyak tenaga kerja, dan ekonominya akan bergulir. Pelajaran penting dari cerita saya pribadi dan cerita Pak Mahfud. Ternyata kita dua sama-sama orang diajarkan oleh orang tua kita. Kita bukan manusia sempurna. Tapi orang tua kita mengajarkan, nah, hiduplah yang wajar dan secukupnya. Jangan ngambil milik orang lain. Itu sesuatu yang sangat penting
untuk kita capai bersama-sama. Bapak Ibu, saya titip sungguh-sungguh dengan seluruh program yang sudah kita miliki, insya Allah kita akan mewujudkan itu. Tapi syarat hari ini adalah kita harus menang. Bismillah, insya Allah kita akan berjuang bersama. Tanpa kemenangan itu akan menjadi mimpi yang kemudian menguap. Dengan kemenangan itulah langkah awal untuk kita mewujudkan mimpi kita. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu. Bapak Ibu, tentu kami menyertai Bapak Ibu setiap saat. Kami akan bergerak terus, kami akan bertemu dengan lebih banyak masyarakat. Tolong sampaikan kepada masyarakat program-program yang baik. Tolong dengarkan keluhan suara masyarakat dengan baik. Sampaikan itu kepada tim pemenangan kabupaten kota, tim pemenangan di daerah provinsi, agar bisa sampai kepada kami. Saya dan Pak Mahfud yang sudah membuat visi misi itu mungkin masih ada yang lowong dan itu perlu diisi. Temukan itu di dalam pikiran dan rasanya rakyat. Temukan itu di dalam sanubari mereka ketika kemudian mereka menyampaikan itu. Mungkin mereka menyampaikan dengan marah karena selama ini tidak diperhatikan. Mungkin menyampaikan dengan halus atau mungkin menyampaikan dengan cara-caranya, tolong dicatat. Agar apa? Agar itu bisa melengkapi dan memperbaiki program-program yang nanti akan kita susun. Saya bertemu dengan banyak pengusaha kemarin di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Ini daerah yang membutuhkan banyak sekali suplai tenaga kerja karena potensi sumber daya alamnya luar biasa. Bapak Ibu yang punya saudara-saudara, punya anak-anak, siapkan mereka dengan baik. Karena saya dan Pak Mahfud berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses dan memberikan beasiswa kepada mereka yang tidak mampu. Siapkan. Siapkan agar ekonomi kita makin berdikari, agar anak-anak kita bisa bekerja, membangun daerahnya, dan membuat sejahtera keluarganya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.